Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa lewat via media ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam. Tak lupa juga yang saya hormati Bapak Sunanto MPD selaku dosen mata kuliah landasan pendidikan serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lydia Nurtanti dengan NIM 4130021067 dari Prodi PGSD kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah landasan pendidikan yang berjudul Landasan Sosial Budaya Pendidikan. Dalam konteks kali ini yang akan saya bahas ada 4, yaitu yang pertama ada landasan sosial, yang kedua ada ruang lingkup sosiologi, yang ketiga ada konsep sosial budaya pendidikan, dan yang keempat dan yang terakhir ada perkembangan sosial budaya dalam pendidikan. Dalam konteks yang pertama kali ini ada landasan sosial atau sosiologi pendidikan. Dijelaskan bahwa sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmu tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Jadi, sosiologi dan pendidikan memiliki wilayah kajian yang berbeda. Namun, karena perkembangan sosial yang berlangsung menyebabkan kedua disiplin ilmu ini saling bersinergi. Yang berikutnya ada ruang lingkup sosiologi. Menurut Wuraji 1988, ruang lingkup sosiologi pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu ada interaksi antar guru dan siswa, dinamika antar kelompok, struktur dan fungsi sistem pendidikan, dan yang terakhir ada sistem masyarakat dan pengaruhnya dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu konsep sosial budaya pendidikan. Di sini ada 3 macam. Yang pertama ada karakteristik kebudayaan yang meliputi 1. Kebudayaan dapat dipelajari dan ditanamkan. Yang kedua ada kebudayaan bersifat integratif, yaitu memadukan atau menyamakan semua unsur. Dan yang ketiga ada kebudayaan bersifat sosial dan dimiliki bersama. Yang kedua ada transmisi sosial budaya. Di transmisi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada enkulturasi. Enkulturasi ini bahwa proses pembiasaan secara sadar atau tidak sadar yang dilakukan dalam batas yang diizinkan secara norma oleh suatu kebudayaan. Yang kedua ada sosialisasi. Sosialisasi ini menunjukkan proses perintegrasian individu ke dalam sebuah kelompok sosial. Yang ketiga ada pendidikan dan sekolah. Pendidikan di sini sebagian dari enkulturasi, yaitu usaha untuk menyampaikan keterampilan dan pengetahuan dan tingkah laku yang dituntut harus dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga ada hubungan sosial budaya dengan pendidikan. Pendidikan dan budaya adalah 2 hal yang saling berkaitan. Pendidikan selalu berubah sesuai perkembangan budaya. Pendidikan di sini mempunyai 2 sifat, yaitu reflektif. Yang dimaksud sifat reflektif ini yaitu pendidikan sebagai proses transfer nilai-nilai kebudayaan. Dan yang kedua ada sifat progresif, yaitu selalu mengalami perubahan perkembangan sesuai tuntutan perkembangan budaya. Kedua sifat tersebut berkaitan erat satu sama lain, yaitu budaya dan pendidikan menjadi cermin bagi bangsa. Pendidikan juga bisa membentuk manusia atau insan yang berbudaya, dan dengan budaya pula
bisa menuntun manusia untuk hidup yang sesuai dengan aturan atau norma yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya ada perkembangan sosial budaya dalam pembangunan. Di sini perubahan sosial terjadi karena adanya dorongan dari perkembangan masyarakat secara sadar atau tidak sadar. Adanya perubahan sosial budaya menciptakan inovasi sehingga masyarakat lebih berkembang dalam kehidupannya. Perkembangan sosial budaya dalam pembangunan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada enkulturasi dan akulturasi, di mana enkulturasi ini sebagai pembawa perubahan yang maksimal dan membuat orang berperilaku mengikuti budaya yang diterima sendiri. Sedangkan akulturasi sebagai penyesuaian diri bagi individu atau proses perubahan yang terjadi melalui interaksi dengan kelompok yang berbeda bahasa atau kebudayaannya. Yang kedua ada modernisasi dan pembangunan. Modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan yang terjadi akibat dari modernisasi ini tergantung dari kebijakan penguasa bidang mana yang akan dirubah melalui modernisasi tersebut. Jadi modernisasi dan pembangunan boleh dikaitkan dan boleh dihiraukan bersama, karena pembangunan dan modernisasi adalah suatu pergerakan dari suatu tahap ke tahap yang lebih baru. Tahap perubahan ini akan membawa pembaharuan yang dapat ditafsirkan sebagai pemodeman. Yang ketiga ada perubahan sosial dan budaya. Arah perubahan sosial budaya ini setara dengan modernisasi dan pembangunan. Karena perubahan sosial budaya ini direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi alat untuk membantu sekaligus mempermudah aktivitas manusia. Itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.